Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Salam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat ini kita berada di tengah-tengah situasi dan kondisi yang terkadang membuat hati dan perasaan kita ada sesuatu yang diliputi perasaan ketakutan, kepanikan, tetapi tetaplah terus memiliki kewaspadaan bahwa situasi dan kondisi ini kita terus bersehati, kita terus membangun keeratan kita dengan Tuhan melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan senantiasa melindungi setiap perjalanan kehidupan kita. Dan saat ini kita akan mengikuti cawisan perjamuan kudus. Kita akan mempersiapkan hati dan hidup kita bahwa kita akan diundang oleh Tuhan masuk di dalam perjamuan kudus-Nya. Persiapkanlah hati dan kehidupan kita masing-masing, dan terus kita tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Kita diajak untuk menghayati akan arti pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Semuanya hanyalah untuk mengampuni, menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saat ini mengikuti cawisan perjamuan kudus, masuk di dalam saat yang teduh. Di dalam hati kita masing-masing mengakulah yang demikian. Cawisan perjamuan kudus malam hari ini ya Tuhan, kami lakukan dengan mengaku bahwa pokok pertolongan seluruh kehidupanku hanya datang dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudaraku sekalian saat ini. Amin. Saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 33. Kita menyanyikannya bait 1 dan bait yang kedua. Kidung Jemaat 33, mari kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Saudara-saudara, di tengah-tengah persiapan cawisan pada saat ini, kita juga hendak didasari dengan firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan bersama-sama firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, pada saat ini kami hendak mempersiapkan hati dan kehidupan kami untuk kami Engkau layakkan bersama-sama datang ke hadirat-Mu, memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus. Karena itu ya Tuhan, malam hari ini kami akan membaca, merenungkan. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami Engkau layakkan membaca, merenungkan, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, terlebih mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bagi kami yang akan mengantarkan firman-Mu, juga urapilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apapun yang kami sampaikan hanyalah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Ya Tuhan, berfirmanlah pada saat ini, kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini yang terambil di dalam Injil Yohanes 19. Injil Yohanes 19 kita akan membaca ayat 28 sampai 30. Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 yang demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada sesuatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, Sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, lebih-lebih yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pernah mengalami suatu peristiwa. Peristiwa ini yang terkadang tidak mungkin mudah kita lupakan. Misalnya saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ketika menunggui entah itu kerabat, entah itu saudara dekat, atau justru orang-orang yang sangat dekat dengan kita, ketika berada dalam situasi kondisi yang sedang kritis. Artinya bahwa orang yang kita lihat, kita tunggui ini berada di antara menjelang meninggal. Begitu juga ketika menghadapi situasi kondisi yang seperti ini, maka bayangan kita ini akan terus kita ingat. Dan pada situasi kondisi yang seperti ini, terkadang hati kita merasakan bagaimana perasaan bersedih, perasaan berduka, perasaan rasa takut bercampur aduk menjadi satu. Karena memang saat-saat yang seperti ini adalah saat-saat ketika seseorang berada di antara akhir dari kehidupan dan akan mengalami kematian. Maka kita yang menyaksikan pada saat itu, tentunya hati kita ini bercampur aduk segala sesuatunya. Kesedihan,
kedukaan, perasaan kehilangan, dan sebagainya ini akan melekat di dalam hidup kita. Nah, rupanya begitu juga dengan bacaan kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Di dalam Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 ini, yang baru saja kita baca ini, kita bisa melihat bagaimana saat-saat terakhir, waktu-waktu terakhir, jam-jam terakhir, menit-menit terakhir, dan detik-detik terakhir kehidupan Yesus. Pada peristiwa kematian Yesus di Golgota, orang-orang yang saat itu ada di sekelilingnya, tentunya di bawah salib, begitu melihat peristiwa ini, tentunya tidak mudah untuk melupakan begitu saja peristiwa ini. Guru yang selama ini diikutinya, pribadi yang selama ini dikaguminya, tidak sekedar memberikan mujizat-mujizat, tetapi juga begitu mengasihinya. Tetapi pada saat itu, detik-detik terakhir itu, dia akan mengalami kematian. Pada peristiwa kematian Yesus di atas bukit Golgota, orang-orang yang mendampingi Yesus tentunya juga tidak mudah untuk melupakan peristiwa ini begitu saja. Para tentara, kemudian Maria, ibu Yesus, kemudian Maria istri Klopas, Maria Magdalena, serta murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yesus Kristus akan mengakhiri hidupnya. Mereka semua tahu akan kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Yesus, sangat melekat di dalam hati melalui pendengaran mereka. Dan begitu juga Injil Yohanes mencatatnya di ayat yang ke-30. Tuhan Yesus mengatakan, "Sudah selesai." Wus rampung. Saudara-saudara, apa makna dan arti sudah selesai ini? Yang pertama, sudah selesai ini memiliki makna bahwa inilah akhir dari sebuah tugas. Tuhan Yesus telah mengakhiri tugasnya dengan baik. Dia taat kepada kehendak Allah dengan menjalankan tugas dan misinya, dan itu sampai terakhir dan sudah selesai. Begitu juga para prajurit memberikan mahkota duri dan kemudian membagi-bagi pakaian Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca dari ayat-ayat yang berikutnya, saudara-saudara, dengan perkataan Tuhan Yesus sudah selesai, artinya Bapak, Ibu, dan saudara, disinilah kemudian Tuhan Yesus memberikan sebuah pengharapan yang besar. Pengharapan bahwa Tuhan Yesus telah mati, telah dikorbankan. Tugasnya setelah selesai untuk memberitakan tentang kabar keselamatan bagi umat manusia. Bahwa kematian Tuhan Yesus tidak sia-sia, sebab kematiannya itu kemudian disusul dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Atau berarti barang siapa yang percaya kepada Yesus mengalami kematian juga akan mendapatkan
kebangkitan bersama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus merasakan penderitaan yang luar biasa menjelang kematiannya di atas bukit Golgota. Dia telah menanggung seluruh dosa dan kesalahan kita. Dan bagi Tuhan Yesus, mati di dalam penyerahan diri kepada kehendak Allah dan taat dengan totalitas kehidupannya atas kehendak Allah bagi dunia ini. Makna yang kedua dari kata sudah selesai adalah bagaimana menggenapi karya kasih Allah bagi dunia ini. Melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah menunjukkan kasih setianya bagi dunia ini. Seperti firman-Nya yang tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, Tuhan Yesus dapat menggenapi tugasnya karena dilandasi oleh dua kata, yaitu ketaatan dan pengorbanan. Tuhan Yesus taat kepada kehendak Allah dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Inilah tauladan Tuhan Yesus bagi setiap umat yang dikasihinya. Ada ajakan untuk kita rela berkorban bagi orang lain, dan bukan hanya menuntut agar orang lain saja yang berkorban bagi diri kita, tetapi bagaimana teladan Tuhan Yesus ini mampu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang adalah anak Allah mau berkorban bagi kita melalui kematiannya. Kematiannya di atas kayu salib sebagai tanda cinta kasih-Nya bagi kita. Sekarang bagaimana kita merespon cinta kasih Tuhan ini dalam kehidupan kita? Dan maukah kita juga mengasihi orang lain, berkorban bagi orang lain, agar orang lain juga mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan ini? Saudara-saudara, mari kita sambut undangan Tuhan ini di dalam perjamuan kudus Tuhan, di dalam perjamuan kudus masa Paskah, agar kita mampu menghayati bahwa kita hidup juga bersama-sama berjuang dengan Kristus di dalam penderitaan dan kebangkitannya. Kiranya firman Tuhan saat ini membekali kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus masa Paskah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ya Tuhan, ketika kami merenungkan sebagian dari firman-Mu, Engkau mengingatkan kepada setiap kami bahwa Kristus telah mati untuk kami. Kristus mengorbankan dirinya untuk dosa-dosa kami. Biarlah teladan Kristus yang memiliki ketaatan dan mau berkorban juga melekat dalam hidup kami, agar kami juga memiliki ketaatan di dalam Engkau dan mau berkorban untuk sesama kami. Terima kasih firman-Mu pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ungkapkan pengakuan kita untuk mau datang mengikuti perjamuan kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian,
Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara siap dan bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan, mengikuti perjamuan kudus yang akan datang dengan tulus dan penuh sukacita? Bagaimana jawab Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Apakah siap dan bersedia? Saudara-saudara, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sambil kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan, kita iringi dengan kita memuji nama Tuhan. Melalui Kidung Jemaat nomor 27, kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Kidung Jemaat 27, kita nyanyikan bait 1 dan bait 2. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih atas kehidupan ini ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi di mana seluruh muka bumi ini menghadapi situasi kondisi infeksinya terserang virus COVID-19. Karena itu ya Tuhan, kami memohon Tuhan melindungi kami, Tuhan memberkati kami, agar perjalanan kehidupan kami senantiasa mendapatkan kasih dan karunia Tuhan, dan juga damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan, kami mempersiapkan hati dan kehidupan kami, agar kami Engkau mampukan untuk kami datang memenuhi undangan Tuhan di dalam perjamuan kudus nanti. Kuduskanlah kami, layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi perjuangan bersama-sama menghadapi bahaya, malapetaka dan bencana virus corona ini. Bekalilah setiap kami Tuhan, agar kami Engkau mampukan untuk menjalani hidup bersama-sama, berjuang bersama-sama untuk melawan malapetaka yang saat ini datang dalam kehidupan kami. Bekalilah kami dengan cinta kasih Tuhan dan kekuatan perlindungan dari Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga pemerintahan kami, pemerintahan pusat hingga daerah-daerah yang saat ini disibukkan oleh bagaimana menangani, memutus rantai penyebaran virus corona ini. Juga bekalilah ya Tuhan, lindungilah, sertailah, agar apapun yang menjadi kebijakannya, semuanya hanyalah untuk kemakmuran, hanyalah untuk melindungi, membawa bangsa dan negara kami ini terlepas dari segala mara bahaya ini. Terlebih ya Tuhan, virus ini melanda seluruh muka bumi ini. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan membawa setiap kami untuk melewati seluruh pergumulan bersama-sama ini karena virus COVID-19 ini. Terima kasih atas cinta kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga telah mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami.
Kiranya Tuhan sudi menerima, menyucikan dan memberkatinya. Biarlah persembahan kami ini dapat menjadi sarana pelebaran kerajaan Tuhan di atas bumi ini. Ya Tuhan, inilah seru dan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akhiri dengan kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 35. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Saudara-saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudaraku sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
sampun